tanggal 1 Oktober 2024 ya, DPR dan DPD RI baru saja dilantik dan sudah memutuskan pimpinannya masing-masing, di mana untuk DPR 5 orang ketua dan wakil ketua sudah terpilih, di mana 2 orang merupakan pimpinan lama dan 3 orang merupakan pimpinan baru, di mana ketuanya, ketua DPR tetap dijabat oleh Puan Maharani dari fraksi PDIP selaku pemilik suara terbanyak ya, anggota DPR dengan 110 anggota DPR dari fraksi PDIP. Dari Golkar ya wakil ketuanya adalah Adis Kadir, kemudian dari Gerindra ada Sufmi Dasko Ahmad yang juga wakil ketua DPR sebelumnya, kemudian dari Nasdem ada Saan Mustafa, dan dari PKB ya itu Cucun Ahmad Samsur Rijal ya. Dan kemudian untuk komposisi pimpinan di MPR, DPD, maksudnya DPD itu adalah ketuanya uh, Sultan ya, Sultan siapa? Sultan Bahtiar Najamuddin, wakilnya ada GKR Hemas, Tamsil Linrung dan Yoris Rawerai ya. Jadi sudah menentukan siapa pimpinannya, bahkan pimpinan fraksi di MPR pun sudah dibentuk ya, dari 8 fraksi partai yang lolos ke parlemen sudah memilih ketua dan wakilnya masing-masing. Tinggal nanti alat kelengkapan dewan, siapa yang menjadi ketua komisi 1 dan sampai komisi selanjutnya, wakil ketua dan lainnya yang pasti akan diperebutkan. Dan yang jelas semuanya sudah tergabung dalam koalisi Indonesia Maju Plus, dan kemungkinan pembagian alat kelengkapan dewan akan berjalan lancar dan tidak ada gontok-gontokan ya. Apalagi PDIP dipastikan akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran, tinggal menunggu momentum bertemunya Prabowo bersama dengan Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDIP. Namun kali ini kita akan membahas tentang sikap ya dari putra bungsu Presiden Jokowi ya, yang merespon kritik kemarahan publik dengan gaya sok asik. Bayangkan ya, seorang Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi yang juga ketua umum partai PSI, ketika belusukan ya di wilayah Tangerang, dia memakai rompi dengan tulisan Putra Mulyono ya, seolah-olah meledek ya kemarahan publik yang meluapkan kemarahannya dengan kata-kata Mulyono yang tak lain adalah nama kecil Presiden Jokowi yang dulu diungkapkan oleh Presiden Jokowi bahwa itu nama kecilnya, namun kemudian diganti karena dia sering sakit-sakitan. Namun ternyata nama Mulyono juga tidak jauh melekat dengan kehidupan Presiden Jokowi, karena adik iparnya ya, yakni suami dari Idayati, adik Jokowi, itu bernama Hari Mulyono. Ya, namun Hari Mulyono sudah wafat ya, almarhum pada 24 September 2018 di Rumah Sakit Angkatan Darat ya. Dan 2 tahun kemudian ya, janda dari Hari Mulyono atau Idayati dinikahi oleh Anwar Usman yang sama-sama posisinya ditinggal mati oleh istrinya, dan kemudian terjadilah drama mahkamah keluarga di Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran menjadi wakil presiden ya. Dan kita akan membahasnya di diskusi Forum Perubahan dan Transparansi Publik ini bersama Ustadz Irwan Saifullah, tokoh pergerakan Islam yang sudah malang melintang ya di berbagai ya kegiatan ormas dan juga kegiatan yang kemudian eh, dalam rangka muhasabah lil hukam ya, atau kemudian mengkritik ya, atau kemudian mengoreksi pemerintah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian luar biasa. Ya, ini Kemudian, luar biasa sekali ya. Ini kemudian sikap dari Kaisang Pangarep yang sok asik ini kemudian dikomentari oleh seorang sastrawan yakni Oki Mandasari yang menyebutnya dengan istilah jadong ya, jahat, bodoh dan sombong. Istilah yang dipopulerkan oleh sosiolog Syed Hussein Alatas ini terkait orang-orang ya yang kemudian bisa dikatakan nirempati, tidak kemudian merasa sombong dan merasa bisa melawan opini publik. Ya seperti yang dilakukan oleh Kaisang ini. Bahkan kalau Kaisang
Sang ini ya sudah berkali-kali lah ya ketika kemudian dulu ya di periode pertama Presiden Jokowi sempat mendapatkan julukan kecebong ya karena tadi sukanya memelihara katak itu kan pernyataan Pak Jokowi sendiri ya bahwa hewan kesukaannya lu katak ya bahkan Pak Presiden di Istana Bogor itu sengaja membawa katak-katak itu untuk sengaja dipelihara dan dibiarkan di kolam ikan ya atau kolam air mancur istana di Bogor. Ya bahkan kemudian fotonya yang mengenakan kemeja putih dan sarung pun juga cukup populer di media sosial ya. Kemudian dijuluki kecebong ya. Dan itu kemudian juga sempat dipakaikan topi dengan tulisan kecebong ya dan sering ya kemudian menjawab kritikan publik itu dengan kemudian menampilkan itu dalam aksesoris pakaiannya. Ya termasuk yang terakhir itu rompi Mulyono yang dipakai Putra Mulyono yang dipakai oleh Kaisang. Dan terakhir Bobi Nasution ya yang kemudian dalam kampanye sebagai calon gubernur Sumatera Utara juga memperkenalkan dirinya sebagai menantu Mulyono. Ya walaupun ini kalau menurut cerita versi Jokowi nama Mulyono itu nama kecilnya yang membuat dirinya sering sakit-sakitan. Apakah ini juga tidak mendoakan bahwa Jokowi itu akan segera menjadi pesakitan? Ini seperti apa saat ini? Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Kaisang atau keluarga dari Presiden Jokowi ini? Apakah memang tadi ya disebutkan oleh Oki Mandasari itu jadong atau memang seperti apa? Silakan Zat, perspektifnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di tengah malam yang di luar gelap gulita ini, Bung, ya, luar biasa. Kita masih bisa ya mengudara dan terus-menerus ya mencerahkan, menyadarkan dan juga mencerdaskan umat ya. Sehingga perubahan ini bisa menuju kepada perubahan yang ideologis, yakni perubahan menuju kepada kebenaran yang hakiki, yakni perubahan Islam. Iya, Bung. Jadi kalau kita lihat bangunan utama yang dibangun oleh Pak Jokowi ini dengan politik dinasti ini, yakni berbagai macam kebijakan, berbagai macam kepentingan politik dia, termasuk juga arah pembangunan juga. Nah, ini tentu sangat menguntungkan ya keluarganya, putra-putranya, istrinya, anaknya, menantunya, dan yang paling banter adalah pendukung-pendukungnya. Nah, ini adalah watak daripada demokrasi yang pada ujungnya, pada akhirnya itu maka mengerucut kepada oligarki, oligarki mengerucut kepada ya watak untuk selalu terwujud ya politik dinasti ya, yakni politik kelompok terkecil, yakni politik dinasti. Nah, politik dinasti inilah yang akhir-akhir ini menimbulkan banyak berbagai macam kekacauan ya, bahkan juga terbongkar berbagai macam ya kesalahan, kejahatan dan pengkhianatan terhadap rakyat. Nah, jadi kemudian juga sudah melihat sendiri ya, dari berbagai macam skandal ini muncul, Bung. Ya, berbagai macam skandal ini muncul karena ya Presiden Jokowi ini sudah tidak mampu lagi menghadapi berbagai macam ya kesalahan, kejahatan dan kebijakan yang berkhianat kepada rakyat itu tidak bisa ditutupi lagi sehingga meledak. Gitu. Nah, maka ketika meledak itulah maka kemarahan rakyat ini juga semakin masif. Nah, sehingga tidak hanya sekedar terjadinya kesalahan, tapi juga publik ini secara masif turut serta membongkar. Sehingga terbongkarlah secara masif ya berbagai macam kesalahan
kejahatan dan kebijakan yang berkhianat kepada rakyat. Nah, jadi setelah terbongkar politik dinasti, ya, kemudian mulai dari 3 periode perpanjangan jabatan, mahkamah keluarga, mahkamah kakak, mahkamah adik, yang sampai adalah KPU yang dipimpin oleh orang-orang yang menggunakan politik masuk. Ya. Nah, tapi tidak sampai di situ saja. Jadi publik ini semakin masif, dia sudah tidak percaya lagi, maka setiap yang terjadi itu, nah mereka bisa mengikuti arah yang akan dituju oleh Pak Jokowi gitu. Kemudian, nah yang terkenal Pak Jokowi ini kalau sen kanan dia ke kiri. Nah begitu kemudian. Nah demikian juga Fufu Fafa ini, ya Gibran yang betul-betul sangat sepertinya sangat cool, ya sangat apa namanya pro dengan remaja, pemuda, generasi Z gitu ya. Itu. Jadi sangat cool, ya memiliki moral, santun. Ternyata ya itu sen kanan ternyata ke kiri, kebalikannya, Bu. Nah, itulah yang muncul di akun Fufu Fafa itu. Ya, bagaimana penghinaan terhadap perempuan, penghinaan terhadap Pak Prabowo dan keluarganya, menista agama, dan masuk banyak sekali, Bu. Udin, ya. Nah, demikian juga sikap dari Kaisang gitu. Jadi ketika dia menggunakan kaos, ya keluarga Mulyono, ya anak Mulyono gitu ya, maka sesungguhnya dia itu bukan untuk ya bukan untuk mencitrakan ya gambaran keluarga yang bagus sebetulnya, ya atau menceritakan bahwa dia ini benar-benar keturunan dari Pak Mulyono, anak Pak Mulyono. Tidak, justru sebaliknya, itu yang dituju oleh Kaisang tadi itu adalah untuk meledek publik, yang publik ini terus-menerus melakukan ya muhasabul hukam, amar ma'ruf nahi munkar, koreksi gitu. Dan ketika terbongkar berbagai macam kejahatan Pak Lurah, kejahatan dari Pak Mulyono ini, ya malah Kaisang ini ya meledek gitu kemudian. Jadi dia citra yang sesungguhnya dibaca atau ingin dibaca oleh publik itu bahwa dia itu ingin mencitrakan atau mengesankan bahwa dia keluarga Mulyono, sesungguhnya bukan itu yang dituju. Ya, justru itu adalah kebalikannya, yakni sikap pura-pura, tidak peduli dengan berbagai macam sorotan dan kritik dari publik. Ya, dan dia ini juga sok asik, ya berarti dia ini sok kuasa dan tidak tahu malu, bahkan cenderung ya merendahkan atau menghina suara publik. Nah, justru itu yang terjadi, ya. Nah, maka benar tadi yang dikatakan bahwa Kaisang ini, oleh menurut pengamat tadi, ketika dia itu mengatakan bahwa kalau ya pidato di PSI, ya kalau mampu memenangkan Ridwan Kamil, maka akan saya kasih hadiah yang tinggi. Kasih hadiah yang tinggi apa? Sepeda gitu ya. Jadi dia luar biasa itu penghinaannya. Sepeda, oh tidak sepeda, terlalu terlalu mahal Naik itu. apa? Privat jet ya, naik privat jet. Nah, ada yang lebih mahal lagi, akan saya kasih private jet. Nah, ini kan sesungguhnya dia ini mengolok-olok publik, dia itu. Ya, menghina publik dia. Dan dia merasa sok kuasa bapaknya itu. Atau di belakangnya itu bapaknya yang memegang kekuasaan, atau dia backingnya oligarki. Sehingga justru dia itu mengolok-olok publik, meremehkan publik, tidak memperdulikan publik. Nah, jadi sok kuasanya
Ya, maka ini tadi akhirnya disebutlah dia dengan menggunakan karakter atau politik jadong. Ya, apa tadi Bung Udin? Jadong itu. Ya, Jahat, bodoh, dan jahat, sombong. kotor, dan sombong. Luar biasa ini peneliti dan pengamat ini. Nah, itulah kemudian watak daripada ya politik dinasti gitu. Yang sesungguhnya wataknya ini ya penuh dengan kejahatan, penuh dengan kesombongan dan kebijakan-kebijakan yang bodoh gitu. Yakni menghancurkan dan merusak situasi masyarakat di berbagai macam bidang. Nah, itu yang pertama, Bung Udin ya. Nah, yang kedua justru ini menampakkan bahwa dia ini jumawa sekali, sombong sekali. Nah, ini menunjukkan bahwa dia memang betul-betul ya yakin bahwa dia ini bersama dengan backing yang paling besar yakni oligarki. Sehingga dia merasakan kebal politik, kebal hukum, bahkan juga kebal kritikan. Nah, ini sangat berbahaya ini kemudian ya. Jadi sudah puncak ini. Nah, makanya situasi yang seperti itu sampai pada titik kulminasi atau puncaknya kemudian tidak hanya membuat berbagai macam ya kebijakan-kebijakan jahat, kebijakan-kebijakan salah, bahkan kebijakan yang menindas rakyat atau berkhianat kepada rakyat. Tidak hanya seperti itu, ya bahkan dia ya sombong sekali bahwa dia akan mampu menghadapi berbagai macam kemarahan rakyat, bahkan dia bisa memberangus. Nah, makanya tidak hanya politik dinasti, ya lebih dari itu ada politik fufu-fafa, ada juga politik jadong tadi. Kemudian tidak cukup sampai di situ, ya lawan-lawan politiknya akan diberangus. Makanya ada politik pemberangusan oligarki. Ya, nah jadi kelompok preman oligarki. Nah sampai di situ. Jadi kalau kita lihat yang kedua itu dilakukan untuk membungkam tokoh ini dengan kekerasan. Kemudian makanya diskusi tokoh tanah air itu diberangus oleh mereka, dibubarkan oleh mereka dengan cara kekerasan, dengan harapan mereka kemudian takut. Itu kemudian ya tidak melawan lagi seperti KM 50. Kalau tidak takut, minimal rakyat itu tidak berani untuk mendukung kelompok kritis tersebut. Kemudian dua target itu, pemberangusan itu kemudian. Namun ternyata gagal total kemudian. Nah, maka dari dua peristiwa yakni politik jahat, mulai politik dinasti, politik fufafa, politik jadong ini, dan yang kedua politik ya keras dan politik otoriter, pemberangusan terhadap suara kritis masyarakat itu sudah tidak mampu untuk menghentikan perlawanan rakyat. Ya, dengan kata lain bahwa sesungguhnya ya mereka juga menyadari bahwa Pak Jokowi ini sudah tidak dianggap lagi suaranya, kemudian ya tidak dianggap lagi suaranya. Buktinya umat atau rakyat ini terus melakukan perlawanan, yakni dengan ya skandal politik dinasti, politik fufafa, politik jadong, dan politik ya pembubaran atau pemberangusan tadi ini justru terbongkar, disuarakan terus oleh masyarakat. Ya, masyarakat sudah tidak menganggap lagi bapaknya itu atau Bapak Mulyono itu kemudian. Nah, yang kedua, dampaknya juga tidak hanya jatuh ya legitimasi Pak Jokowi, tapi juga kalau di sini kalau kita lihat aparat dan institusi pemerintahan
sepertinya juga sudah melemah dan menyadari kemudian ya bahwa politik-politik tadi itu sesungguhnya adalah sudah nyata-nyata ya melakukan kesalahan, kejahatan dan berkhianat kepada rakyat. Makanya pembelaan dari institusi kepolisian atau berbagai macam institusi, bahkan para pendukungnya tidak begitu gencar ketika diserang, baik itu Mufafa atau Jadong ataupun ya pembubaran oleh preman oligarki di acara forum tanah air. Nah, seperti itu Bung Udin. Iya, iya, baik. Kalau kita melihat kemudian Kaisang ini memang selalu menganggap kritikan publik, ya kemarahan publik itu dengan so asik ya. Tahun 2017-18 kita juga masih ingat Kaisang menggunakan topi dan kaos dengan tulisan kolektor kecebong ya, kolektor kecebong masih ingat itu. Itu juga kemudian cukup viral ya karena kecebong itu kan menjadi tadi ya julukan bagi Presiden Jokowi karena memang suka memelihara katak ya dan kecebong ini kan anak katak ya sebelum bermetamorfosis menjadi katak dewasa. Dan apa namanya yang terjadi ya ini tadi ya apakah kemudian di saat-saat akhir masa kekuasaan Presiden Jokowi dengan kemudian melakukan tindakan yang kemudian mendelegitimasi dan juga malah meruntuhkan moral Presiden Jokowi, bukan itu malah merugikan ya, tapi kenapa seorang Kaisang Pangarep ini masih tetap jumawa ya padahal partainya tidak lolos parlemen ya walaupun mungkin lolos di parlemen tingkat provinsi dan kabupaten kota ya hanya ada 72 kursi kalau nggak salah ya 72 atau berapa kursi di DPRD provinsi kabupaten kota ya PSI punya kursi tapi di DPR RI tidak ya dan kemudian apakah dengan melakukan ini artinya keluarga Mulyono ini masih tetap jumawa ya dan yakin bahwa kekuasaan selanjutnya masih akan terus melindunginya ya apalagi dengan uh, kedudukan Gibran Rakabuming Raka nantinya sebagai wakil presiden dan bisa jadi menjadi ketua aglomerasi daerah khusus Jakarta dan sekitarnya yang menjadi wilayah aglomerasi. Dan kemudian juga tadi dengan kemudian Kaisang ini tetap menunjukkan sikap seperti itu berarti artinya masih tetap ada keyakinan ya bahwa oligarki itu akan melindungi mereka dan juga pemerintahan selanjutnya akan melindungi mereka. Ini seperti apa? Apalagi terlebih kemungkinan ya pengangkatan Prabowo Gibran ini menggunakan tap MPR. Artinya untuk menunjukkan kekuatan bahwa tidak bisa di-impeachment atau digulingkan ya khususnya Gibran ini. Ini seperti apa Ustaz analisisnya? Iya, Bung Udin. Jadi yang pertama tentulah ya perlawanan dan serangan kepada ya Pak Jokowi dan keluarganya ini sangat masif dan sangat besar sekali tensinya. Sehingga tidak mampu lagi ya dilawan secara ya narasi opini dilawan dengan narasi opini, narasi politik dilawan dengan narasi politik sudah tidak mampu lagi kemudian. Ya, maka yang dilakukan itu sekarang ini dengan ya narasi kekuasaan atau hukum gitu ya. Nah, juga tidak mampu juga. Maka yang dilakukan ini sudah sampai kepada puncak, yakni mereka menggunakan cara-cara kekerasan, yakni menggerakkan pendukung-pendukungnya yang memiliki watak yang keras, yang brutal. Nah, persis yang terjadi di KM 50 dan juga terjadi di forum tanah air. Itu kemudian. Nah, maka seperti yang saya katakan tadi bahwa sesungguhnya pertahanan dari Pak Jokowi itu sudah tidak ada lagi. Ya, dan kekebalan ya politiknya ini sudah hilang sebetulnya Bung Udin ya. Ya, ini terbukti bahwa pendukung-pendukungnya dan institusi kekuasaan itu sudah tidak tidak masif atau tidak apa namanya tidak kuat untuk melakukan pembelaan. Nah,
Maka tahap selanjutnya ketika sudah mengalami kelemahan dari kekuatan politik dan juga kekuatan kekuasaan nanti setelah 20 September ini, 20 Oktober ini memang Gibran memang Gibran akan dilantik bersama Pak Prabowo. Namun demikian suara setelah itu untuk membatalkan Gibran dengan berbagai macam jalan itu banyak sekali kemudian. Ya, sebagai seorang wakil presiden sudah melakukan pelanggaran konstitusi, yakni dia sudah rasis, dia menyebar berita bohong, bahkan dia melakukan pemecah belahan. Banyak sekali pasalnya, belum lagi penistaan agama. Nah, itu di dalam konstitusi sudah dianggap sebagai seorang pejabat atau penguasa yang sudah tidak memiliki kredibilitas, ya. Jadi sudah otomatis dia itu tidak mampu dan harusnya mengundurkan diri. Nah, begitu kemudian sebagai syarat-syaratnya. Nah, tapi yang menarik adalah suara-suara, ya, Gibran ini harus dibatalkan, Gibran ini harus dicopot, Gibran ini harus didelegitimasi, Gibran ini harus dimundurkan. Nah, itu banyak sekali kemudian. Ya, kenapa? Karena Gibran inilah satu-satunya jalur yang paling kuat untuk melanjutkan politik dinasti atau politik berkelanjutan. Ya. Nah, yang kedua juga puncak bahwa sekarang ini istana atau rezim Jokowi inilah sesungguhnya sekarang ini telah menerapkan ya sistem ekonomi kapitalis liberal murni. Dengan kata lain, sesungguhnya sekarang ini rezim Jokowi atau istana inilah yang sekarang melakukan penjajahan secara nyata kepada rakyatnya. Nah, sudah sampai ke tingkat itu, Bung Udin. Nah, ini sangat berat untuk dipertahankan ini. Bung Udin, sangat berat sekali, berat dan berat itu untuk menghadapi perlawanan dan kemarahan dari publik yang terus-menerus eskalasinya ini meningkat, Bung. Nah, jadi tetap aja itu bahwa setelah nanti 20 Oktober ini langsung Gibran ini sudah unlegitimate ini. Dan berat bagi Pak Prabowo itu untuk membelanya apalagi mempertahankan mati-matian. Nah, berikutnya yang kedua, maka dia akan menjadi bulan-bulanan setiap hari itu oleh netizen sejak 20 Oktober itu akan menjadi bulan-bulanan itu akan terus masif lagi itu mulai Fuku Fafa, mulai Mahkamah Keluarga, Mahkamah Kakak, Mahkamah Adik itu muncul lagi itu KPU muncul lagi Dirty Food, film Dirty Food akan muncul lagi itu kemudian bagaimana gelombang ketidakpuasan, gelombang perlawanan, gelombang kritik, bahkan gelombang impeachment. Wah, berat itu kemudian. Tidak akan kuat. Ambil contoh bagaimana hebatnya Sambo itu dia pemegang kendali di dalam institusi juga kepolisian jebol. Bagaimana Polda Jabar itu kasus Vina jebol. Tidak akan mampu kemudian menghadapi seluruh netizen ini yang memiliki media dan juga menjadi wartawan sekaligus juga menjadi pakar-pakar di berbagai macam media pembahasan politik kemudian. Runyam nanti itu kemudian. Nah, itu menarik kemudian. Inilah sesungguhnya balasan dari politik transaksi keuangan atau politik demokrasi ini kemudian yang berbiaya mahal ini. Maka ini akan melahirkan kejahatan dan pengkhianatan yang sangat besar kepada rakyat dan sebaliknya akan menguntungkan kepada pemilik modal oligarki atau juga maklar-maklar oligarki, antek-antek oligarki, cukong-cukong oligarki. Nah, itu
Bung Udin? Wataknya ini. Ya, demikian Bung Udin. Kita memang pernah mendengar bahwa proses untuk kemudian memakzulkan Gibran memang dengan banyak cara, dan itu memang bisa dipastikan setelah tanggal 20 Oktober. Ini pernah disampaikan oleh Profesor Mahfud MD dalam beberapa podcastnya, ya, dengan di berbagai podcast yang menyatakan kemungkinan itu bisa. Berarti memang ini bisa terjadi jika ada kesepakatan di partai-partai politik yang kemudian mengusung Prabowo Gibran yang saat ini sudah tergabung dalam Kim Plus, ya, terutama partai utama yang mengusung yakni Gerindra, Golkar, PAN dan juga Demokrat. Tapi apakah ini bisa hal ini, ya? Tadi pengimpeachment wakil presiden. Biasanya kan yang diimpeachment dulu kan presiden, ya, baru kemudian wakilnya yang menggantikan, ya, ataupun di impeachment keduanya. Tapi dalam sejarah apakah ini dalam hukum tata negara atau apa, apakah ini bisa diatur atau seperti apa, Ustaz, ya? Kalau kita melihat sih, kalau impeachment itu ya biasanya satu doang, ya, biasanya presidennya, lalu digantikan oleh wakil presiden setelah kemudian impeachment-nya itu berhasil atau sah. Dan proses impeachment sendiri kalau di Indonesia itu memang rumit, ya, karena memang undang-undangnya setelah terjadi dua kali impeachment, ya. Pertama ya uh, Bung Karno, ya, setelah pidato pertanggungjawaban ditolak, kemudian Pak Habibie nggak di impeachment, ya, tapi pidato pertanggungjawaban ditolak, namun kemudian Pak Habibie itu nggak maju lagi pada pemilihan pada pemilu 99, ya, ketika dicalonkan tidak maju lagi. Dan yang terakhir itu Gus Dur yang di impeachment, ya. Nah, kemudian kan di masa Megawati proses impeachment itu diubah, ya, di mana kemudian untuk apa namanya proses impeachment itu paling tidak ada usulan, ya, dari sepertiga, ya, kalau saya sepertiga atau sepertiga dari anggota DPR, ya, DPR MPR. Kemudian dibawa ke sidang paripurna itu harus disetujui 50% lebih, ya, 50% lebih. Kemudian setelah disetujui itu baru kemudian dibawa ke MK selama 1 bulan disidangkan, ya. Jadi ketika DPR kemudian memproses impeachment presiden sah, kemudian dibawa ke MK disidangkan, ya. Kalau MK setuju, balik lagi ke MPR untuk disahkan. Artinya butuh proses yang cukup lama kalau berdasarkan undang-undang yang ada, ya. Bahkan kalau kita lihat sejarah, misalkan impeachment presiden Brazil, ya, Dilma Rousseff pada tahun 2016-2017 itu memakan waktu kurang lebih 6 bulan, ya, sejak kemudian Dilma Rousseff itu dinonaktifkan dari tugas-tugas kepresidenan sampai kemudian proses impeachment itu sah, itu kurang lebih 6 bulan. Apakah kemudian dengan nanti, ya, jika kemudian ada dorongan untuk impeachment dan kemudian apa namanya, apakah kemudian partai-partai politik yang tergabung dalam Kim Plus ini akan setuju, gitu? Silakan, Ustaz. Ya, Bung Udin. Sebetulnya banyak sekali jalannya, Bung Udin. Yang masih berjalan, Bung Udin, ya, sekarang ini di PT UN, Bung Udin, ya. Nah, yang gugatannya mereka ini, ya, jika dikabulkan, Bung Udin, ya, ini dari PDIP juga melakukan gugatan itu, ya, yang digawangi oleh advokasi-advokasi mereka. Nah, itu juga menggugat itu KPU, ya, karena telah menetapkan Gibran itu sebagai calon wapres Prabowo, padahal belum membicarakan perubahan peraturan KPU, ya, dengan DPR RI. Nah, itu salah satu cacat daripada disahkannya Gibran sebagai calon wapres oleh KPU waktu itu. Itu. Nah, sedangkan waktu itu KPU itu hanya menindaklanjuti putusan MK nomor 90 itu, ya, tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden yang membuat Gibran bisa menjadi cawapres. Nah, ini jelas bermasalah, Bung. Ya. Jadi Gibran itu ya tidak sah untuk dilantik, ya. Iya, tapi kan itu Ustaz, alasannya ketika kemudian
itu tidak diprotes sejak awal ya, karena kemudian ikut pengambilan nomor, ikut debat dan lain sebagainya, itu kemudian menjadi alasan bahwa jika kemudian apa namanya itu melanggar, itu kenapa tidak digugat dari awal, itu yang kemudian menjadi pembelaan dari tim pembela Prabowo Gibran. Nah, ini kan juga cukup menarik gitu. Ya, tetap saja kemudian bahwa faktanya itu adalah bermasalah seperti yang dijelaskan oleh Bung Gayus Tambunan itu ya. Nah, artinya tetap bermasalah bahwa KPU itu memutuskan ya apa namanya ya yang bermasalah ya bagi Gibran itu adalah ya tidak sah untuk dilantik itu adalah bahwa KPU itu memutuskan ya ini tidak bisa dilantik karena orang bermasalah. Seharusnya begitu KPU itu. Ya. Nah, artinya sudah jelas cacat gitu loh, Bung. Jadi maksudnya adalah yang pertama sudah jelas gitu loh bahwa munculnya keputusan 90 itu MK 90 itu jelas-jelas terjadi pelanggaran ya pelanggaran etik berat gitu Bung. Nah itu yang pertama kan kemarin yang dibahas oleh Bung Kais Tambunan. Yang kedua ya itu sudah jelas-jelas bahwa memang keputusannya tidak berlaku surut, tidak bisa dibatalkan keputusan MK. Tapi sudah jelas bahwa keputusan itu adalah bermasalah. Buktinya adalah Paman Usman itu dicopot. Nah itu sudah jelas-jelas salah gitu. Nah, sudah jelas salah, kemudian KPU ketika menerima Gibran, pencalonan Gibran itu ternyata dia juga melakukan kesalahan, Bung. Nah, yakni dia tidak mengubah dulu dengan DPR RI, tapi langsung dia hanya menggunakan putusan 90 saja. Nah, itu Bung fatal itu kan ya pakar hukum tata negara itu sudah pasti itu walaupun narasi-narasinya tadi ditambah-tambah itu tidak ada kaitannya itu artinya secara konstitusi itu sudah jelas bermasalah dan sangat besar peluangnya untuk dibatalkan pelantikannya itu Bung. Nah tentang itu alasan-alasannya banyak bisa dicari. Kalau kemudian tidak sah, kenapa ikut debat? Kalau tidak sah, kenapa dikasih nomor? Banyak sekali, Bung. Itu di dalam ya di dalam hukum tata negara gampang sekali itu ditolak. Nah, itu yang pertama, Bung. Ya, untuk membatalkan si Gibran ini setelah pelantikan. Yang kedua, seperti yang saya katakan tadi ini secara konstitusi pasal berapa? 7 ya, tentang kelayakan kepala negara ya pejabat negara. Jadi ketika sudah cacat moral, sudah bohong, ya sudah jelas ada fufu fafa, ya coba bisa dibayangkan itu Bung. Ya, jadi fufu fafa ini sudah pasti ini, ya 99,9% bisa dibayangkan bahwa itu milik Gibran. Susah untuk bisa di tolak itu Bung dan sekarang itu datanya itu sudah lengkap itu di copy oleh netizen nggak bisa dia mengubah lagi gitu. Nah ini adalah pelanggaran yang sangat besar dan tidak layak sama sekali jahat Bung memenuhi berbagai macam unsur kejahatan tadi jadong tadi itu masuk juga itu ya nah maka dia sudah sangat tidak layak dan sangat juga tidak kapabel untuk ya menjadi cawapres. Nah, kemudian juga undang-undang tentang kekebalan presiden atau calon presiden itu masih belum ya sudah disahkan tapi belum berlaku loh Bung ya gitu. Nah, berarti bisa diseret itu ke pengadilan itu tentang berita bohong, tentang rasis, tentang dan itu hukumannya 66 tahun ke atas sehingga
ya sehingga boleh untuk diseret ke penjara, Bung. Itu. Tapi yang paling besar yang keempat ini justru tekanan politik dari mahasiswa, dari buruh, dari para ulama, para habaib, dari komponen-komponen buruh besar, dari komponen purnawirawan jenderal, semuanya ini bergerak loh, Bung. Sekarang ini eskalasinya semakin meningkat. Buktinya kemarin itu ingin ditekan, ingin dibubarkan kekuatan itu, Bung, melalui pembubaran forum tokoh tanah air itu, cinta tanah air itu. Tapi realitasnya kan tidak mampu. Justru semakin meledak, dukungan seluruh Indonesia itu sangat besar sekali. Nah, justru yang paling berat ini adalah ya perlawanan dan hukuman publik, Bung, terhadap Gibran itu berat itu. Ya, justru yang keempat inilah apa namanya tantangan dan resiko yang paling besar bagi Gibran. Tidak akan berani, tidak akan bisa. Ya, Bung Udin kan masih ingat bagaimana ada putusan MA, ya kan? Nah, ketika DPR itu mau mengubah balik, lucu juga itu kan? Wah, dibully habisan, diserang habisan. Waduh, habis itu sudah DPR itu. Akhirnya kan tidak berani dia. Itu bagaimana dia mengorbankan sebagai ya DPR pelacur misalnya, pelacur politik dinasti, habis dia, Bung. Makanya setelah itu membatalkan ya pembahasan putusan itu, melenggang, Bung. Namun juga bisa melebar juga, ternyata si Anies ya tidak jadi ya. Putusan itu pun ternyata juga tidak berfungsi dengan baik bagi rakyat yang menghendaki putusan itu, Bung. Demikian, Bung. Iya, mungkin closing sebagai closing statement ya, karena kalau kita melihat memang apa sikap dari keluarga Mulyono ini memang semakin hari semakin meremehkan publik ya, meremehkan kemarahan publik, bahkan seolah-olah bisa mendiamkan atau menghalau dari kritikan dan kemarahan publik ini. Terbukti dengan Rompi Putra Mulyono, bahkan seorang Bobi Nasution memperkenalkan diri sebagai menantu Mulyono. Ini kan menunjukkan bahwa mereka mengolok-olok kemarahan publik ya, atau meremehkan kemarahan publik, dan seolah-olah mereka itu masih punya kekuatan besar yang melindungi mereka, bahkan di akhir-akhir menjelang ya 18 hari lagi menuju berakhirnya kekuasaan dari Presiden Jokowi. Ya, apakah ini bukti bahwa mereka masih kuat dan jumawa, atau sebagai sikap yang seolah-olah ingin masih menunjukkan kekuatan, atau seperti apa? Dan sebagai closing statement-nya seperti apa untuk nasihat ya bagi keluarga Jokowi ini yang akan segera purna tugas ya, atau lengser ya, apa untuk menghadapi tekanan politik ke depan. Silakan, Satirwan Saifullah. Ya, jadi yang pertama, Bung, eskalasinya ya adili dan hukum Pak Jokowi ini eskalasinya meningkat terus ya dari berbagai macam daerah, termasuk yang terakhir ini dari Jenderal apa namanya Ruslan Buton ya yang memberikan statement bahwa sesungguhnya ya Pak Jokowi ini telah melakukan kejahatan dan berkhianat kepada rakyat karena telah menjadikan kekuasaan atau rezim ini betul-betul menjadi rezim yang imperialis atau penjajah kepada rakyatnya. Nah, ini saya pikir eskalasi yang paling tinggi ini, Bung, sudah terbongkar ya. Yang ini merupakan kejahatan yang paling besar itu kalau benar adanya. Nah, kalau tidak benar tentulah ini juga akan ditangkap oleh pihak ya keamanan. Ketika tidak ditangkap kan berarti di situ melegitimasi bahwa benar statement dari ya guru besar, ya tokoh ulama baik termasuk ya itu Purnawirawan ya siapa namanya Purnawirawan Ruslan Buton ini, Bu. Ya. Nah, yang kedua tentu Allah SWT telah memberikan kepastian bahwa setiap kesalahan yang disengaja
kejahatan dan berkhianat kepada rakyat itu pasti akan jatuh. Ya, gitu. Jadi Allah menegaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus Muhammad ya illa rahmatan lil alamin, melainkan untuk membawa rahmat. Jadi Allah SWT mengutus Rasulullah SAW, Muhammad Rasulullah SAW dengan membawa Al-Quran dan Sunnah, membawa Islam adalah untuk membawa rahmat. Maka selain Al-Quran dan Sunnah, selain apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka akan membawa kerusakan. Maknanya begitu, Bung. Nah, maka penguasa dan pejabat siapa saja yang dia betul-betul sengaja menebarkan kejahatan, membuat kebijakan jahat, membuat kebijakan yang boleh, membuat kebijakan yang berkhianat kepada rakyat, pasti pada akhirnya dia akan jatuh. Itu sudah pasti, Bung. Nah, oleh karena itu tidak ada jalan yang lain. Kita harus kembali kepada Islam yang dijamin oleh Allah SWT. Karena Islamlah yang akan menjadi rahmat. Maka Islam menjadi rahmat ini adalah merupakan kebutuhan dari sebuah negara, merupakan kebutuhan dari masyarakat, bahkan dunia internasional. Dan yang bisa menciptakan rahmat, mewujudkan rahmat itu hanya ideologi Islam, hanya undang-undang Islam di bawah naungan kepemimpinan Islam, yakni khilafah. Nah, ini menarik kemudian bagaimana yang terjadi yang sangat terang benderang ketika bagaimana Spanyol itu dikuasai oleh Islam, menurut Karen Armstrong luar biasa. Terjadi zaman keemasan dan tercipta perdamaian 3 agama, yakni Islam, Yahudi dan Nasrani itu dilindungi oleh Islam. Namun ketika kemudian Kristen Katolik berkuasa, maka terjadi genosid ketika itu. Bahkan orang Yahudi itu diusir dan mereka juga dibantai untuk keluar dari Spanyol. Nah, ini adalah perbandingan yang sangat nyata, Bu. Bagaimana sistem dan kekuasaan Islam ketika berkuasa menciptakan rahmat, yakni jalbul manafi' wa daf'ul mafasid, sesuatu yang mewujudkan kebaikan dan menghilangkan kerusakan. Spanyol itu menjadi memiliki golden age, tahun-tahun emas. Namun ketika Islam itu dicampakkan, maka terjadi tahun-tahun penuh dengan penderitaan, kezaliman dan pengkhianatan kepada rakyat. Benar sudah yang telah digariskan oleh Allah SWT, ketika Islam itu memimpin akan terwujud rahmat. Ketika Islam dicampakkan, maka akan terwujud fasad atau kerusakan. Demikian, Bu. Ya, terima kasih Ustaz atas closing statement-nya, dan kita akan melihat bagaimana hari-hari menjelang berakhirnya masa kekuasaan Presiden Jokowi dan bagaimana nasib keluarganya, apalagi terkait dengan nasib menantunya terutama, karena kita tahu ataupun orang-orang yang dekat dengan keluarga Presiden Jokowi. Kita tahu ada beberapa orang yang merupakan misalkan sekretaris pribadi Iriana, kemudian juga sekretaris Jokowi dan mantan ajudan Pak Jokowi dan lain sebagainya, yang kemudian maju pilkada serentak 2024. Dan memang yang paling ketar adalah majunya Bobi Nasution menjadi calon gubernur Sumatera Utara yang memborong hampir semua partai yang menguasai parlemen di DPRD Sumatera Utara. Dan kita lihat bagaimana setelah Presiden Jokowi tidak menjabat, apakah masih punya pengaruh dalam kampanye dinastinya, atau kalau memang karena sudah memborong partai politik, pasti partai politik akan mati-matian dalam berkampanye untuk memenangkan calon yang diusungnya. Dan demikian diskusi kita malam ini. Terima kasih atas waktu Ustaz Irwan Saifullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.